Impact Kids. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali ya tentang keberanian ya. Tema pelajaran kita ya, renungan kita pagi hari ini adalah pahlawan yang tertolak ya. Nah, tapi sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami waktu kami tidur. Pagi ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, berikan kami hikmat-Mu sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar ya dan kebenaran firman Tuhan, pagi ini Om Edi mau nanya, siapa di sini yang sudah nonton film Spider-Man ya, yang terakhir ya, yang judulnya No Way Home ya, tidak ada jalan pulang katanya gitu ya. Ada nggak siapa yang nonton? Wah, rame ya seru ya. Nah, di sana di film itu ya diceritakan si Spider-Man itu ya seorang superhero kan ya. Superhero itu udah berhasil menyelamatkan penduduk Eropa ya dari kejahatannya si Mysterio. Ya, udah berhasil dia si Spider-Man menyelamatkan itu. Tapi yang didapatnya apa? Ya, penduduk Eropa itu mengecam ya si Spider-Man ya, bahkan menuduhnya jadi seorang penjahat ya. Waduh, kasihannya, kecewa gitu kan ya si Spider-Man-nya itu ya, si Peter Parker-nya kecewa sekali dengan kondisi itu ya. Saya udah capek-capek gitu ya, mati-matian membela yang menyelamatkan penduduk Eropa, ternyata diresponnya seperti itu ya, malah dituduh jadi penjahat. Ya, akhirnya si Spider-Man itu mengalami krisis kepercayaan dirinya ya, dan akhirnya dia minta tolong ya ke superhero yang lain, Doctor Strange ya, untuk supaya bisa menghilangkan memori dari setiap orang yang mengenal Spider-Man ya. Saking kecewanya ya si Spider-Man, saking dia mengalami krisis kepercayaan dirinya ya. Cerita selanjutnya malah jadi tambah rumit ya gitu kan. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar hal yang sama ya seperti Spider-Man. Jadi pahlawan yang tertolak ya. Ada memang di Alkitab pahlawan yang tertolak? Ada. Yuk kita lihat ya. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di Keluaran pasal 2 ya. Di Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22 ya. Judul perikopnya adalah Musa membela bangsanya ya. Terus Musa lari ke tanah Midian. Kok aneh ya gitu kan? Musa membela bangsanya tapi Musa melarikan diri ke tanah Midian. Ya. Ya, inilah pahlawan yang tertolak ya. Nah, dari ke-11 ayat ini, Om Edi cuma mau ngambil satu ayat aja ya. Mengambil satu ayat, yaitu Keluaran pasal 2 ayat ke-14 aja ya. Kita baca ya, Om Edi bacain ya. Bener gak sih tertolak gitu kan? Nih, Om Edi bacain ya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?
Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ya, kemudian Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya anak-anak, sehari sebelumnya Musa itu membunuh mandor Mesir ya yang menganiaya bangsa Israel. Ya, bangsa Israel waktu itu berada di Mesir dan menjadi budak ya, jadi kerja paksa. Terus dicambuk, disiksa gitulah. Nah, Musa yang sudah tumbuh dewasa tidak suka melihat hal itu ya. Wah, ini bangsa saya kok dianiaya kayak gini. Akhirnya Musa berantem sama orang Mesir itu ya, dan akhirnya dibunuh sama Musa. Nah, keesokan harinya orang Israel yang berantem ya. Antar orang Israel berantem terus dipisah. Udah gitu sama Musa ya. Sudah, jangan berantem. Bukannya berterima kasih gitu ya, dilerai sama Musa, malah dia bilangnya, siapa yang angkat kamu hakim? Ya, apakah kamu akan membunuh saya seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin? Wah, Musanya kecewa Musa sih sebetulnya ya. Dan belum lagi kasus dia membunuh orang Mesir itu udah kedengeran sama Firaun. Jadi Firaun berusaha membunuh dia. Ya, akhirnya Musa lari ke Midian dengan kekecewaannya. Midian itu ada di Arab ya, di tanah Arab. Ya, menyeberang laut Teberau dia, terus berjalan ke tanah Arab ya, ke Midian sana. Nah, sambil bawa kekecewaannya. Ya, tetapi ya, yang luar biasa dari Musa itu tidak seperti Spider-Man ya, yang mengalami krisis kepercayaan ya. Buktinya apa ya? Nah, waktu Musa melarikan diri ke tanah Midian ya, waktu dia duduk sedang mengasuh di sumur sana, tiba-tiba ada 7 orang anak perempuan ya yang sedang membawa ternaknya ke situ ya untuk kasih minum. Tiba-tiba anak-anak perempuan itu, ketujuh anak perempuan itu digangguin sama gembala-gembala yang lain. Wah, Musa ngelihat itu, wah nih orang kok jahat kayak gini ya gitu ya, mengganggu anak-anak perempuan yang sedang ngasih minum ternaknya, nggak mau antri gitu kan. Wah, Musa dengan marah, Musa mengusir semua gembala-gembala itu ya, dan menyelamatkan si 7 anak perempuan itu. Ternyata 7 anak perempuan itu adalah anak-anak Reuel atau Yitro ya, yang nanti akan menjadi salah satu orangnya menjadi istrinya Musa ya. Nah, dari pelajaran ini kita, Om Edi mau nanya nih ke kalian ya. Pernah nggak ya kalian mengalami penolakan seperti itu? Padahal kalian sudah berbuat baik gitu loh ya, sudah menolong orang, tapi ternyata terjadi penolakan. Pernah nggak? Terus bagaimana respon kalian? Ya, apakah kalian sedih, kecewa, dan udahlah, nggak usah lagi berbuat baik lah, nggak usah lagi berbuat benar, toh nanti juga ditolak lagi, tujuan saya baik kok. Itu malah responnya seperti ini. Pernah nggak kalian mengalami kayak gitu? Ya, kalau kalian pernah mengalami itu, belajar sama Musa ya, gitu, belajar sama Musa ya. Meskipun Musa ditolak oleh bangsanya, tetapi dia tidak pernah berhenti melakukan perbuatan baik, perbuatan kebenaran. Oke anak-anak ya, Om Edi ingatin ya sekali lagi ya, jangan pernah menyerah untuk melakukan tindakan yang benar secara konsisten ya. Kita belajar dari Musa hari ini. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Musa yang begitu luar biasa, konsisten melakukan tindakan-tindakan yang benar meskipun mendapat penolakan di awalnya. Musa tidak menjadi kecewa, tapi Musa tetap konsisten melakukan tindakan-tindakan yang benar itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau belajar seperti Musa. Biarlah Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang memimpin kami supaya setiap tindakan kami memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kids berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat.
Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.